Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, sedulur kabeh, sugeng rawuh. Semoga hari ini panjenengan semua diparingi sehat walafiat, rezekinya ngalir lancar jaya, kayak jalan tol pas lagi mudik VIP. Dan yang paling penting, hatinya ayem tentrem, nggak gampang kemerungsung, apalagi baperan gara-gara ditagih utang panci sama tetangga. Bismillah, Alhamdulillah. Sedulur, hari ini kita mau ngobrolin satu kata yang gampang banget diucapin di bibir. Tapi praktiknya Masya Allah, susahnya kadang ngalahin mindahin gunung kelut. Apa itu? Memaafkan. Atau kalau bahasa Jawanya, paring pangapura. Dulu kita sering mikir sambil ngebatin, kok ada ya orang sejahat itu? Kok tega dia nyakitin saya? Nah, mari kita bedah ini dari kacamata neuroscience modern. Wabil khusus dari temuan Dr. David R. Hawkins tentang peta kesadaran manusia. Ternyata sedulur, memaafkan itu adalah tindakan yang sangat rasional dan ilmiah. Kenapa? Karena orang yang terus-terusan berbuat salah, dengki, dan kesadarannya nyungsep di bawah level 200, itu sebenarnya sedang mengalami keterbatasan fisiologis di otaknya sendiri. Ibarat sinyal HP, otak mereka itu lagi mentok di jaringan E alias H. Lemot banget buat diajak mikir jernih atau empati. Secara keilmuan, bagian otak mereka yang bernama amigdala, yaitu pusat rasa takut dan emosi, sedang membajak akal sehatnya. Istilah kerennya amigdala hijack. Mereka secara harfiah tidak mampu bertindak selain seperti itu, karena sistem sarafnya sedang error. Tadi kita sempat nyinggung angka 200 dari teorinya Dr. David R. Hawkins. Nah, sebenarnya apa sih peta kesadaran atau map of consciousness itu? Kenapa angka di bawah 200 itu dicap jelek atau bahasa ilmiahnya destruktif? Coba bayangkan jiwa dan pikiran kita ini kayak frekuensi radio. Dr. Hawkins memetakan frekuensi kesadaran manusia dari skala 1 sampai 1000. Nah, angka 200 ini adalah titik kritis, ibarat nilai KM waktu kita sekolah dulu. Kalau di bawah 200, berarti kita remedi alias belum lulus ujian kehidupan. Di level bawah 200 ini, isinya adalah klub emosi negatif. Sedulur. Mulai dari yang paling bawah banget, yaitu rasa malu yang bikin minder parah, rasa bersalah, apatis atau masa bodoh, kesedihan yang berlarut-larut, rasa takut, nafsu yang serakah, amarah yang meledak-ledak, sampai kesombongan. Kenapa level ini sangat merugikan? Secara neuroscience, saat kesadaran kita nongkrong di bawah 200, otak kita otomatis menyalakan alarm survival mode atau mode bertahan hidup. Otak reptil kita yang ambil alih. Akibatnya, kelenjar di tubuh kita panik dan memompa hormon stres kortisol besar-besaran. Energi kita terkuras habis cuma buat mikirin ancaman, bukan buat mikir inovasi atau solusi. Ibarat smartphone, level di bawah 200 itu baterainya tinggal 5%, warnanya merah, sinyalnya cuma muter-muter buffering. Gimana mau dipakai buat narik rezeki atau video call sama keberkahan Gusti Allah? Boro-boro, yang ada HP-nya ngelak terus panas sendiri. Dari kacamata Islam, level di bawah 200 ini adalah tempat mangkalnya hawa nafsu dan nafsu amarah. Saat kita di sini, kita jadi gampang suuzan, gampang nyalahin takdir, dan hati jadi peteng alias gelap gulita. Dalam filosofi Jawa, orang yang berada di frekuensi ini kehilangan pegangan, eling lan waspada. Hidupnya digerakkan oleh force atau paksaan, bukan oleh power atau kekuatan sejati dari kedamaian batin. Mereka bergerak karena ambisi ego, bukan karena tuntunan ilahi. Makanya, ibarat bawa mobil, mereka ini nyetir tapi rem tangannya ditarik. Gasnya pol, mesinnya ngeden, bensinnya boros, tapi hidupnya nggak maju-maju. Ruwet. Makanya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kita untuk nggak usah meladeni orang-orang jahil dengan emosi balasan. Aja kakehan pola ngeladeni wong edan, nggak usah diajak debat. Dr. Hawkins juga ngasih analogi yang super cerdas dan masuk akal. Beliau bilang, kita ini nggak perlu membenci seekor komodo. Kita bisa menyayangi komodo sebagai sesama makhluk ciptaan Gusti Allah. Tapi ya logikanya dipakai dong. Ojo nekat masuk ke kandang komodo sambil nyeker, tanpa alas kaki. Artinya apa? Memaafkan dan menjadi spiritualis sejati, itu bukan berarti kita jadi naif atau bodoh. Kita memaafkan,
kita legowo, tapi kita tetap pasang batasan yang tegas demi kewarasan kita sendiri. Biarkan mereka hidup di realitas alternatif mereka, kita nggak perlu repot-repot memprovokasi. Lalu gimana caranya kita naik kelas? Dalam Islam dan tradisi Jawa, kita diajarkan zikir, doa, tawakal, dan laku prihatin. Nah, saat kita ikhlas memaafkan, secara ilmiah terjadi pergeseran kimiawi yang luar biasa di otak kita. Energi spiritual naik, mengaktifkan apa yang disebut otak eterik. Pemrosesan informasi di kepala kita jadi super kilat dan jernih sebelum masuk ke korteks prefrontal. Makanya orang yang pemaaf itu auranya beda. Wajahnya adem, wong sing sabar rezekinya jembar. Otaknya merilis hormon oksitosin dan endorfin, hormon kebahagiaan. Sebagai bukti dukung ilmiahnya, sedulur bisa cek riset dari Dr. Everett Worthington, seorang pelopor penelitian tentang pemaafan. Dalam publikasi di jurnal Annals of Behavioral Medicine, dibuktikan secara klinis bahwa terapi memaafkan secara signifikan mampu menurunkan tekanan darah, memangkas hormon stres kortisol, dan memperbaiki kesehatan kardiovaskular atau jantung kita. Jurnal American Psychological Association juga menegaskan bahwa menyimpan dendam itu memicu peradangan kronis di dalam sel tubuh kita. Jadi jelas ya, sedulur, memaafkan itu bukan sekadar urusan cari pahala di akhirat, tapi resep sehat gratis dari Allah buat jantung dan otak kita di dunia. Mari kita tata hati. Ngunduh wohing pakarti, siapa yang menanam kebaikan, dia yang akan panen kebahagiaan. Kalau ada yang nyakitin, ingat aja, sinyal otaknya lagi Doakan saja dari jauh, maafkan demi kesehatan organ tubuh kita sendiri, tapi tetap jangan masuk ke kandang komodo. Semoga obrolan santai, tapi daging semua ini bawa berkah buat panjenengan. Saya pamit undur diri, matur nuwun sangat atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.